Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Persetia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori graf. Apa itu teori graf? Sebelumnya, mari kita mengenal sejarah munculnya teori graf. Nah, teori graf lahir pada tahun 1736 melalui makalah tulisan Leonhard Euler, seorang ahli matematika dari Swiss. Euler adalah orang pertama yang berhasil memecahkan masalah jembatan Königsberg. Kota Königsberg, sebelah timur Prusia Jerman sekarang, di Sungai Pregal yang sangat terkenal di Eropa. Teori graf dalam matematika distrik. Pada umumnya, graf biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek-objek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi, bagian, sifat, atau ciri-ciri. Ya, adapun definisi teori graf, yaitu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan P dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan P, E. Ya, di sini bisa kita lihat sendiri penjelasannya. Nah, di sini adapun graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf A sampai Z atau bilangan 1 sampai seterusnya atau huruf dan bilangan. Ini ada pun jenis atau bagian graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana terdiri dari graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dan sisi pasangan tak terurut. Dan graf tidak sederhana memiliki satu bagian, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, di sini mempunyai dua macam, graf ganda dan graf semu. Nah, adapun jenis-jenis graf count berdasarkan orientasi arah dan sisi. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu graf tak berarah yang terdiri dari graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Nah, bagian yang kedua ada graf berarah. Di sini graf berarah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah dan biasanya disebut dengan busur atau ARC, busur U dan V. Simpul U sama dengan simpul asal atau inisial vertex. Simpul V sama dengan simpul terminal atau terminal vertex. Di sini dapat ciri atau sifat graf. Jenisnya graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak, sisi gelangnya tidak. Jenisnya graf ganda, sisinya tak berarah, sisi gandanya ya, sisi gelangnya tidak. Graf semu, sisinya tak berarah, sisi gandanya ya, sisi gelangnya ya. Graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak, sisi gelangnya ya. Dan graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya ya, sisi gelangnya ya. Next, ya di sini saya akan memberikan contoh soal yang sederhana dan beserta jawabannya. Ya, soalnya gambarkan graf dengan 5 titik dan 8 sisi. Tidak sederhana A dan memutuskan sisi rangkap. Nah, di sini saya menggambarkan dulu. Yuk. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya juga. Nah, di sini gambarnya. Bisa dilihat sendiri kayak gini. Nah, perhatikan bahwa A, B itu terhubung oleh sisi rangkap. Begitu juga dengan B, C. Oleh karena itu graf ini
mengandung sisi rangkap, maka graf ini dikatakan graf tidak sederhana. Oke, sederhana saja dari jawaban dari saya. Mari kita lihat apa saja kegunaan dan manfaat teori graf dalam jurusan informatika. Di sini ada contohnya aplikasi graf dalam rekayasa perangkat lunak. Pengujian program yang digunakan adalah pengujian white box, menggunakan pengujian jalur dasar atau basis p-testing. Langkah pertama adalah menggambarkan graf alir atau flow graph berdasarkan algoritma struktur program, di mana aliran kontrol logika dimodelkan dengan graf berarah dengan simpul menyatakan pernyataan atau kondisi yang dievaluasi dan sisi menyatakan aliran kontrol logika ke pernyataan atau kondisi berikutnya. Kedua, menentukan kompleksitas logis dari struktur program dengan menentukan banyaknya jalur dasar dalam himpunan basis program. Dan yang ketiga, mendefinisikan kasus uji untuk setiap jalur dasar yang telah ditentukan. Pada bagian akhir makalah ini, adapun contoh lainnya aplikasi graf dalam jaringan komputer. Suatu komputer dalam sebuah jaringan akan dianggap sebagai suatu simpul, sedangkan kabel atau penghubung antar komputer dianggap sebagai sisi graf. Pada internet, terdapat pula pandangan yang berbeda dengan yang sudah disebutkan di atas. Halaman suatu situs dapat pula dianggap sebagai simpul, sedangkan hyperlink dianggap sebagai sis. Karena internet merupakan sebuah jaringan komputer raksasa, maka graf yang mempresentasikannya juga akan jauh lebih besar daripada jaringan komputer biasa. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Faiza azamta fatawakal 'alallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.